Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang senam lantai. Senam lantai ini tentunya tidak asing lagi bagi kalian. Senam ini pasti sudah kalian pelajari sejak dulu di bangku SLTP. Namun di tingkat SLTA ini kita kembali mempelajari dan mendalami kembali pentingnya senam lantai dalam melakukan sebuah gerakan dan manfaatnya. Salam olahraga. Dalam pembelajaran senam lantai ini merupakan bentuk latihan fisik secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun senam lantai merupakan salah satu jenis senam yang meliputi berbagai keterampilan gerak. Yang pertama adalah jenis-jenis senam lantai, kedua latihan fisik, ketiga tujuan dan manfaat, keempat aspek yang harus diperhatikan. Senam lantai dapat dilakukan dengan bantuan matras. Unsur-unsur senam lantai terdiri atas gerakan mengguling, melompat, meloncat, berputar di udara, serta menumpuk baik dengan tangan ataupun kaki. Senam lantai dapat dilakukan tanpa alat dan dengan alat. Bagaimana senam lantai tanpa alat? Pertama, guling depan. Guling depan merupakan gerakan berguling ke depan dengan urutan gerak dimulai dari tekuk, punggung, pinggang, dan punggul bagian belakang. Yang kedua, guling belakang. Guling belakang merupakan gerakan mengguling yang dimulai dari pinggul, pinggang, bagian belakang, punggung, tengkuk, kemudian berdiri kembali dengan kedua kaki. Ketiga, berdiri dengan kedua tangan. Berdiri dengan kedua tangan merupakan gerakan berdiri dengan menggunakan kedua tangan sebagai tumpuan. Yang keempat, berdiri dengan kepala. Berdiri dengan kepala merupakan sikap meluruskan badan secara vertikal dengan bertumpu pada kepala dan kedua tangan. Yang kelima, guling lenting. Guling lenting merupakan gerakan tubuh melenting ke depan atas yang dimulai dari dahi dan dilanjutkan dengan melenting ke atas kepala, bahu, pinggang, pinggul, dan kedua tungkai serta lengan juga ikut melenting. Yang keenam, sikap kayang. Sikap kayang merupakan gerakan melengkung tubuh ke arah belakang dengan bertumpu pada dua tangan dan kedua kaki. Gerakan ini dapat dimulai dari posisi berdiri maupun jika kesulitan dapat dilakukan dengan posisi terlentang. Ketujuh, sikap lilin. Sikap lilin merupakan gerakan bertumpu pada tengkuk dengan ditopang oleh kedua siku. Bagian B, senam menggunakan alat. Yang pertama adalah senam kuda-kuda gelana, kedua gelang-gelang, ketiga kuda-kuda lompat, keempat palang sejajar, kelima palang tunggal, keenam palang bertingkat, dan ketujuh balok keseimbangan. Senam lantai merupakan bagian dari senam artistik. Diartikan sebagai senam yang menggabungkan aspek tumbling dan akrobatik. Berikut ini yang merupakan kategori senam artistik putra dan putri. Kategori putra yang pertama adalah senam lantai, kuda belana, gelang-gelang, kuda lompat, palang sejajar, dan palang tunggal. Sedangkan kategori putri senam lantai, kuda lompat, palang bertingkat, dan balok keseimbangan. Adapun manfaat senam lantai, pertama manfaat fisik. Melalui senam lantai, daya tahan otot, kekuatan, kelincahan, daya tahan, kelenturan, keseimbangan, dan koordinasi dapat berkembang. Gerakan senam lantai juga dapat membantu memperbaiki postur kesadaran tubuh dan meningkatkan keterampilan gerak. Adapun manfaat mental dan sosial, kegiatan senam lantai mendorong kemampuan berpikir dan mengembangkan keterampilan. Oleh karena itu, senam lantai harus mampu berpikir kreatif untuk memecahkan masalah tentang keraguan. Adapun aspek penting yang harus dilakukan saat melakukan senam, yang pertama pemanasan terlebih dahulu, kedua memulai gerakan dari ringan sampai ke yang sulit, ketiga konsentrasi penuh, keempat mematuhi ketentuan gerakan atau instruksi dari guru, kelima berpakaian senam yang sesuai, ketujuh menggunakan matras setiap melakukan senam lantai, kedelapan memastikan sekeliling, kesembilan selalu dalam pengawasan guru, keenam melakukan pendinginan atau relaksasi sesudah melakukan aktivitas. Tujuan dan manfaat senam lantai. Tujuan senam lantai yaitu untuk meningkatkan kemampuan melakukan bentuk-bentuk gerakan senam lantai baik dengan bantuan alat maupun tanpa alat.
dalam melakukan senam lantai antara lain: pertama, kemampuan gerak; kedua, memperkuat otot dominan yang digunakan; ketiga, menambah kekuatan fisik secara menyeluruh; keempat, menjaga keseimbangan tubuh; kelima, melatih lompatan; keenam, memperbaiki postur tubuh; ketujuh, melatih fokus; kedelapan, membakar lemak dan melancarkan sirkulasi darah. Lihatlah gambar di bawah ini. Pada saat mempelajari dan dibukakan website. Demikianlah materi pembelajaran kali ini, dan jangan lupa kita akan berjumpa lagi di tahapan praktek. Sekian dari saya. Assalamualaikum.